Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita berjumpa lagi di malam Jumat, tentu saja dalam segmen Radio Horor Indonesia, di mana pada segmen ini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah dikirimkan melalui email kami. Bagi teman-teman yang juga punya pengalaman mistis atau pengalaman horor dan ingin dibagikan serta didengarkan oleh teman-teman yang ada di sini, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya minggu depan bisa saya bacakan di segmen Radio Horor Indonesia. Baiklah, langsung saja kita menuju ke cerita yang pertama. Cerita pertama untuk malam Jumat ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita mistis tentunya dari Mas Pras yang membagikan pengalaman ibunya yang terjadi udah cukup lama nih, sekitar tahun 1969. Wah, tahun segitu sih bayangan aja juga belum jadi aku. Oke, langsung aja kita simak seperti apa ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Pras. Saya ingin berbagi sebuah cerita mistis yang sudah lama sekali terjadi. Cerita ini nggak terlalu panjang ya, tapi cukup berkesan bagi ibu saya. Cerita ini terjadi di tahun 1969 yang dialami oleh ibu saya sendiri, dan karena kejadian udah lama, jadi ibu saya agak sedikit lupa, tapi sebagian besarnya masih diingat oleh dia. Ini tentang teman ibu saya yang hilang di pohon bambu karena dibawa oleh genderuwo. Malam itu, ibu saya, kita biar mudah menyebutnya, sebut saja namanya Ayu ya, tapi oleh teman-temannya biasa dipanggil dengan nama Indomie. Gak tahu nih apakah ibu dari Mas Pras ini suka banget sama Indomie atau gimana. Sedang main peta umpet dengan teman sebayanya dari habis isya sampai jam 10-an malam. Mereka bermain di sebuah tanah yang cukup lapang yang biasa untuk tempat bermain anak-anak pada zaman itu. Hanya saja lokasi tanah itu dikelilingi oleh pohon bambu yang sangat lebat, dan di pinggir sebelah kirinya ada sungai dan makam. Udah bisa kita bayangkan situasinya pada tahun 69 itu. Nah, setelah semua bubar bermain, Ayu pulang berdua dengan teman cowoknya yang bernama Suno, karena mereka itu bersebelahan rumah, sementara teman-teman yang lain itu beda arah. Ketika hampir sampai untuk keluar dari rimbunan pohon bambu itu, Ayu melihat ada sebuah batang pohon bambu yang melengkung ke bawah. Saat itu juga Ayu menyuruh Suno untuk berhenti, namun dia masih ngeyel karena menurutnya nggak ada apa-apa. Sedangkan Ayu melihat ada sesosok genderuwo yang sedang duduk di dahan bambu itu. Sosoknya hitam legam, berbulu dan matanya merah. Suno terus maju, dan ketika dia melangkai batang bambu itu, seketika batang itu naik ke atas, balik tegak seperti semula, dan Suno langsung hilang seketika beserta genderuwo tersebut. Dalam sepersekian detik, Ayu sempat melihat pipi kanan dari temannya itu tertembus kuku runcing. Sempat ada teriak kesakitan, lalu hening seketika.
Ayu pun langsung panik dan lari kencang serta menangis ketakutan menuju ke rumahnya. Lalu setelah sampai rumah, diceritakanlah semua kepada orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Bapak dari Ayu langsung pergi ke rumah Suno yang ada di sebelah rumah untuk mengabarkan kalau Suno diculik oleh genderuwo. Malam itu juga, bapak dari Ayu dan bapak dari Suno langsung ke hutan bambu tersebut. Singkatnya, pada jam 3 pagi, bapak Ayu baru pulang sampai rumah. Namun karena Ayu tidak ikut, jadi dia tidak tahu ada kejadian apa selama di sana. Bapak dari Ayu hanya bercerita bahwa Suno ditemukan dalam keadaan terjepit di dalam rimbunan pohon bambu itu dengan keadaan jongkok dan pipi kanannya berlubang sampai berdarah karena diangkat genderuwo dengan kukunya. Keesokan paginya, orang tua dari Ayu dan orang tua dari Suno datang lagi ke rimbunan bambu itu, lalu ditebangi semuanya sampai rata. Sampai saat ini, teman dari ibu saya yang bernama Pak Desono itu masih hidup dan bekas luka di pipinya yang berlubang masih ada. Nah, begitu saja Bang Tama cerita dari saya. Semoga teman-teman lain yang punya cerita juga bisa dibagikan di sini juga ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya Pras dari Temanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pras yang sudah berbagi cerita yang dialami oleh ibunya tahun 1969. Sebuah cerita yang klasik dan mungkin kita semua juga pernah mendengar tentang sebuah batang bambu yang melengkung yang konon katanya kalau ada bambu melengkung itu jangan dilangkai. Yang pernah saya dengar sih emang katanya kalau ada bambu yang melengkung itu pasti di atasnya diduduki oleh sosok makhluk halus. Entah itu sosok genderuwo, wewe gombel atau yang lainnya. Barangkali teman-teman yang mendengarkan cerita ini punya pengalaman serupa tentang hal-hal yang menyangkut cerita kali ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Atau barangkali mau dikirimkan juga bisa. Nanti saya bacakan di episode minggu depan. Baik, kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita oleh Bang Boncel dari Bandung. Bang Boncel membagikan beberapa pengalamannya ketika dia kecil sampai gede kini, di mana dia sering sekali mengalami beberapa kejadian mistis. Nah, seperti apa cerita yang dialami oleh Bang Boncel yang ada di Bandung? Langsung saja kita simak ya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya bisa berbagi cerita di sini. Perkenalkan, nama saya Cecen, tapi biasa dipanggil Boncel ketika di kampung. Keluarga saya, terutama ayah, asli dari Sancang, Garut, tetapi merantau di Bandung. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi sejak masih kecil. Saya masih ingat-ingat sih, atau sedikit lupa, ketika saya masih SD, saya kala itu menginap di rumah nenek saya yang ada di Bandung Selatan bersama ibu. Sore menjelang maghrib, saya sedang mandi di kolam kecil yang ada di kamar mandi. Pintu kamar mandi tidak saya tutup. Ketika saya sedang asik bermain air, tiba-tiba pandangan saya tertuju ke arah antara halaman tempat menjemur dan musola. Saya di sana melihat seperti ada seseorang yang memakai jubah hitam, tetapi dia itu tidak berjalan, melainkan melayang menuju musola. Saya langsung berteriak memanggil ibu. Semua keluarga pun spontan berlari ke belakang rumah menghampiri saya di kamar mandi. Saya dibawa ke ruang tamu sambil dibalut handuk. Saya ingat kala itu saya menangis, tapi semua yang melihat heran karena tidak ada air mata yang keluar. Ibu saya langsung memanggil seorang ustadz untuk menanyakan apa yang terjadi pada saya. Ustadz itu lalu berkata, "Anak ini habis melihat jin." Semua orang di rumah langsung terkejut. Namun ustadz itu menenangkan kami dan mengatakan bahwa saya tidak apa-apa dan dia akan menetralisir aura saya.
Cerita berlanjut ketika saya SMP. Saya ketika itu bermain di sungai bersama 2 orang teman saya yang bernama Emeng dan Ucok. Ketika itu sore menjelang maghrib. Lagi-lagi sore menjelang maghrib. Kami kala itu sedang berburu ikan dan mendapatkan banyak sekali ikan. Saya berkata seperti ini, "Meng, kita bersihkan dulu yuk ikannya, lalu kita bakar di sini aja." Emeng pun setuju, tapi kami belum punya bambu. Saya pun menyuruh Ucok untuk membelinya ke warung yang jaraknya itu sekitar 800 meter dari tempat kami berada. Ketika azan maghrib berkumandang, saya dan Emeng sudah selesai untuk membersihkan ikan. Sambil menunggu Ucok, kami duduk santai. Di seberang sungai ada sawah yang cukup luas. Di sana kami melihat ada seorang kakek yang membawa senter. Ternyata itu adalah kakeknya Ucok, yang juga masih saudara Emeng. Emeng berteriak, "Abah, mau kemana?" Kakek itu terus berjalan menjauh ke arah selatan. Ketika senter kakeknya semakin menjauh, saya melihat bayangan hitam melompat dari atas sawah ke arah bawah. Di bawah sana ada tanah liat dan lubang sarang ikan. Saya langsung menoleh ke Emeng dan bertanya, "Meng, kamu lihat nggak?" Emeng belum menyadarinya. Setelah saya tepuk tangannya baru ia sadar. Iya. "Lihat, apa itu tadi?" Kami berdua fokus melihat ke arah tanah liat tadi. Tiba-tiba ada lagi sosok yang berlari sangat cepat. Tuh Meng, teriak saya. Balas Emeng. Sosok itu melompat dari seberang sungai sambil membuka tangannya seperti hendak memeluk. Tangannya panjang, badannya hitam, kepalanya botak, dan matanya merah menyala. Jelas sekali. Kami langsung terperanjat ke belakang lalu lari sekencang-kencangnya. Ikan, sandal, dan panci kami tinggalkan begitu saja saking takutnya. Di tengah jalan kami bertemu Ucok yang sudah kembali membawa bumbu. Ucok bertanya, "Mau kemana?" "Sayang nih udah beli bumbu." Saya menjawab, "Udahlah, ayo kita lari aja dulu." Kami lari menuju pos ronda yang ada di kampung, tempat orang dewasa berkumpul. Kebetulan di sana ada Akeu yang memang peka terhadap hal-hal seperti itu. Kami menceritakan semua kejadian yang kami alami. Akeu berkata, "Ayo kita cari." Ia lalu membawa sebuah botol berisi sesuatu yang sudah diberi mantra. Ketika kami sampai di sungai, tempat itu sudah acak-acakan. Panci tumpah dan ikan-ikan sudah hilang semua. Akeu berkata, "Ini mah udah balik lagi ke yang punya, gak bisa ditangkap. Sudah, kalian pulang sana. Ngapain sih maghrib-maghrib masih di sungai?" Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa tahun kemudian ketika saya sudah SMA, saya ikut belajar agama di sebuah tempat di daerah Bandung Selatan. Di sana, selain belajar agama, kami juga melatih ilmu kepekaan dan kebatinan. Teman-teman saya yang ikut ada Fadel, Mulki, Eris, Luki, dan Dadang. Setelah cukup lama belajar, suatu malam saat saya sedang mencari angin di pesawahan dekat rumah, saya duduk di pondasi sawah sejak sore sampai isya. Saat sedang duduk, entah kenapa penglihatan saya bisa melihat ke kiri, kanan, bahkan belakang, padahal saya menghadap ke depan. Pokoknya gitu deh, susah untuk dijelaskan. Saya bingung, lalu saya fokus pada penglihatan saya. Dari sebelah kiri, saya melihat sosok berambut panjang dengan baju putih. Ia mendekat, tetapi saya tidak mendengar suara langkah kakinya. Saya terus mengamati, dan dia semakin dekat, lalu duduk di samping saya. Saya tidak menoleh, karena saya bisa melihatnya dari pandangan saya yang menghadap ke depan. Firasat saya mengatakan bahwa saya harus pergi dari sini. Tapi saya tidak langsung lari. Saya turun dari pondasi, berbalik dan berjalan menuju jalan pulang. Namun, saya seperti melihat ke belakang, padahal wajah saya menghadap ke depan. Sosok itu masih saya lihat. Saya terus berjalan cepat sampai di ujung belokan. Di situ saya memberanikan diri menoleh ke belakang, berpikir itu hanya halusinasi. Ternyata, sosok wanita berambut panjang itu masih duduk di pondasi tempat saya tadi. Saya langsung lari sekencang-kencangnya ke rumah, masuk kamar, dan langsung tidur.
Keesokan harinya sesudah maghrib, kami belajar agama seperti biasa. Saya pun menceritakan kejadian semalam kepada guru saya. Guru saya lalu berkata, "Gak apa-apa, itu tanda indera keenammu mulai aktif." Saya kaget sekaligus takut. Namun guru saya menenangkan, "Tidak apa-apa, ini memang sudah takdirnya." Saya hanya bisa pasrah dan menganggap ini sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Setelah lulus sekolah, saya tidak lagi belajar agama di sana karena sibuk bekerja. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya tidak lagi melihat sosok-sosok itu dengan jelas, tetapi saya bisa merasakan kehadiran mereka. Bahkan setelah menikah, saya masih bisa merasakan kehadiran mereka. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Saya bersyukur memiliki kelebihan ini dan berharap akan berguna di masa depan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Cacan yang sudah membagikan pengalamannya dari masa kecil sampai udah gede ya, bahkan udah menikah. Beberapa kali mengalami hal-hal mistis seperti melihat sosok-sosok gaib. Anggap saja yang dimiliki ini adalah sebuah anugerah supaya tidak membebani diri kita sendiri. Baik, kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Kali ini ada sebuah kiriman cerita dari Mas Tama. Wah, sama nih namanya kayak saya, tapi ini Tama dengan kepanjangan Ananda Pratama Hardinata. Mas Tama, iya, jadi kayak manggil diri sendiri. Mas Tama ini membagikan sebuah pengalaman ketika dia sempat bekerja di daerah Banjarmasin dan menempati sebuah rumah sekaligus kantornya. Dan di rumah tersebut dia mengalami beberapa kejadian hal yang janggal karena rumah itu ditengarai ada sosok penunggu gaibnya. Baik, seperti apa cerita dari Mas Tama? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama, apa kabar? Semoga Mas Tama sekeluarga beserta tim AAGC selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam segala urusan, dan perlindungan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya juga Tama, tapi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang beberapa waktu lalu pernah mengirimkan cerita melalui WA. Kali ini saya akan berbagi cerita yang tidak terlalu panjang ya, tetapi semoga berkesan. Seperti yang Mas Tama ketahui, saat ini saya bekerja di bidang transportasi, baik online maupun konvensional, setelah sebelumnya dirumahkan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Dan di tempat saya bekerja inilah saya banyak mengalami kejadian mistis. Pada tanggal 27 Juli 2017, saya dipindah tugaskan oleh perusahaan dari Banjarmasin ke sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Perusahaan membuka cabang di sana dan saya ditunjuk untuk mengelola semua kegiatan operasionalnya. Saya sudah cukup familiar dengan daerah ini karena pernah bertugas di sini sebelumnya. Selama 2 bulan kami berkantor di rumah usaha milik teman saya, sebuah percetakan yang cukup sukses di kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Satui. Hingga bulan September 2017, kami akhirnya mengontrak sebuah rumah besar yang disewakan dengan harga yang terjangkau. Sebelum pindah, kami melakukan survei dan mengirimkan dokumentasi ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Kantor pusat pun menyetujui rumah itu untuk dijadikan kantor cabang. Saat survei, kami sudah merasakan beberapa keanehan yang menjadi awal dari kejadian-kejadian berikutnya. Sebelum kita lanjut, saya akan mendeskripsikan lebih dahulu rumah ini. Rumah ini memiliki luas tanah 20 meter x 35 meter dengan luas bangunan sekitar 55 meter persegi berbentuk huruf L. Di sana ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Di halaman depan ada sumur bor dan pohon kelengkeng.
Halaman belakangnya luas, ditanami pohon durian, kelengkeng, mangga, dan cempedak. Karpotnya juga cukup untuk memarkir 2 mobil LV. Ketika kami survei, kami tahu rumah itu sudah lama tidak dihuni. Debunya tebal, tumpukan daun, lumut kering, dan sarang laba-laba terlihat jelas. Tetangga bilang rumah itu kosong selama 2 tahun. Ya, meskipun katanya pemiliknya mengaku selalu dibersihkan setiap bulan. Saat saya membuka pintu depan, hawa panas dan bau apek langsung menyeruak. Saya merasa seperti dihantam angin lembut yang terasa kasar. "Assalamualaikum," ucap saya saat membuka pintu. Di dalam, rumah itu kosong, hanya ada debu dan pasir. Kami langsung membersihkan seluruh rumah. Keesokan harinya, kami mengadakan selamatan atau syukuran dengan mengundang para tetangga, Pak RT, Pak RW, dan Ustadz musola setempat. Sejak saat itu, kami memulai kegiatan kantor di rumah tersebut. Dan cerita-cerita mistis pun dimulai. Di samping sebagai kantor, rumah itu juga kami jadikan mes. Jadi saya dan 3 anggota tim tinggal di sana. Suatu malam, setelah seharian bekerja, kami memasak dan makan bersama. Tiba-tiba, jendela di ruang kerja dibanting keras. Saya sengaja membukanya agar ada sirkulasi udara karena jika ditutup terasa pengap. Saya lalu berdiri dan menuju ruang kerja. Astagfirullah, bisa-bisanya banting jendela. Kalau pecah gimana? Nanti banting yang lain aja, yang lebih empuk biar nggak pecah, ucap saya kala itu. Setelah itu, saya samar-samar mendengar suara erangan berat. Dan itu adalah kejadian pertama malam itu. Setelahnya kami istirahat di kamar yang cukup luas. Ukurannya bisa untuk 6 orang. Saat sedang tidur, pintu kamar berderit dan terbuka sendiri. Saya yang sensitif terhadap suara kecil langsung terbangun dan berkata, "Kenapa? Mau ikut tidur di sini? Udah jangan ganggu, kami mau istirahat. Besok aja ya interaksinya." Pagi harinya kami memasak sarapan bergantian. Saat itu Iqbal bertugas memasak sendirian di dapur, sementara saya dan 2 anggota lainnya membersihkan ruang tamu dan halaman. "Astagfirullah!" teriak Iqbal sambil berlari ke arah kami. "Kenapa, Bal?" tanya saya. "Ada yang bisik-bisik di telinga saya, Pak." "Bisik apa?" "Kamu tidur jam berapa semalam?" "Begitu katanya," jawab Iqbal. "Ah, perasaan kamu aja kali, Bal," ucap saya sambil tertawa. Lalu kami melanjutkan aktivitas. 17. Peristiwa mistis ini berlangsung dengan jeda yang tidak terlalu lama. Saat itu kami sedang menangani transshipment yang sangat padat. Kami mengelola 12 fleet atau kapal tunda dan tongkang di 4 pelabuhan. Kepadatan ini membuat kami kewalahan, sehingga saya memutuskan untuk membuat kantor mobile di mobil operasional. Akibatnya, kantor kami tidak ada yang menempati. Suatu malam kami kembali dari Bunati sekitar pukul 11 malam. Badan terasa sangat letih. Saya pun membagi tugas. Iqbal memasak, Nathan membersihkan kantor yang sudah kotor, Andika mencuci mobil, dan saya membereskan dokumen. Setelah semua selesai, kami berkumpul di ruang tengah untuk makan. Saat kami sedang makan, tas dokumen kapal yang berisi ijazah pelaut dan dokumen kru terlempar jatuh ke lantai. Posisi tas itu di tengah meja dan sangat berat, jadi tidak mungkin jatuh sendiri. Kami mengabaikannya dan terus makan. Mungkin karena kami cuek, jendela di ruang kerja kembali dibanting keras. Kami pun tetap melanjutkan makan. Saat hidangan hampir habis, tiba-tiba printer mencetak gambar sebuah kapal tongkang dengan nama BG SM3020. Printer itu bukan tipe wireless ya, dan tidak terkoneksi ke laptop, tetapi masih teraliri listrik dalam keadaan mati, bukan standby. Saya yang tadinya berniat scan dokumen jadi kesal. Udahlah, besok aja scannya. Males banget gara-gara kejadian ini. Badan udah capek, otak dibikin stres, ucap saya. Kami pun memutuskan untuk tidur. Pagi buta, ponsel saya berbunyi. Seorang nahkoda dari kapal menelpon. "Selamat pagi Pak Tama, maaf mengganggu pagi-pagi," ucapnya.
"Pagi Kapten, ada kabar apa nih?" tanya saya. "Izin Pak, tongkang kami BG SM3020 mengalami kebocoran. Kondisinya sekarang miring 30 derajat," katanya. Saya terkejut, tetapi segera memberikan instruksi dan berkoordinasi dengan pot kapten dan foreman agar tongkang itu diberikan prioritas untuk sandar. Beruntung semua berjalan lancar, muatan berhasil dibongkar, dan tongkang ditarik untuk perbaikan. Kami menyimpulkan bahwa kejadian tas jatuh dan printer mencetak gambar BGSM 3020 adalah peringatan dari penghuni kantor tentang masalah serius yang akan terjadi pada kapal tersebut. Tidak terasa kami sudah 6 bulan menempati kantor itu. Suatu hari, kegiatan pengapalan sedang santai. Jadi saya mengajak anak buah saya ke Banjarmasin untuk rekreasi. Rencananya ingin karaoke. Kami pun berangkat pukul 7 malam. Setelah mengecek semua pintu, jendela dan pagar, kami memulai perjalanan. Di daerah Kintab, saya teringat harus menghubungi operator speed untuk menjemput dokumen besok. Nomornya ada di ponsel Nathan yang ternyata sudah tertidur. "Bro, coba telepon Mang Udin untuk besok pagi jemput dokumen kapal," perintah saya. Nathan pun terbangun dan mulai mencari ponselnya. Pak, bisa stop dulu nggak? Ponsel saya nggak ada. Kayaknya jatuh di kolong," kata Nathan. Kami pun menepikan mobil dan mencari ponsel itu, tapi tidak ketemu. Nathan yakin tadi dia masih menggunakannya. "Nggak salah ini sih Pak," ucap Andika. "Nggak salah gimana Dik?" tanya saya. "Ya nggak salah, dikerjain lagi nih sama si Jail di kantor," jawabnya. "Ah, masa sampai segininya?" "Kita putar balik aja Pak," usul Iqbal. Kami pun putar balik. Padahal sudah sekitar 25 km perjalanan. Sesampainya di kantor, kami menemukan beberapa keanehan. Korden disingkap, pasir dan tanah kembali berserakan di ruang tengah, dan ponsel Nathan ada di atas meja televisi. Mood kami sudah rusak. Akhirnya rencana ke Banjarmasin dibatalkan karena sudah terlalu malam. Rumah atau kantor saya ini memang terasa aneh. Suasana di komplek, khususnya di blok kami, selalu ramai oleh ibu-ibu yang mengobrol setiap Kamis malam, tetapi tidak di hari lain. Anehnya lagi, jika berjalan kaki di malam hari, hawanya berbeda. Rasanya itu seperti melayang, sangat ringan. Saya tidak tahu apakah ini pengaruh gaib atau bisa dijelaskan secara sains. Suatu malam, seorang perwira mesin kapal yang bernama Mas Indra akan datang ke kantor. Saya meminta Iqbal untuk menunggunya. Mas Indra menelpon saya untuk memastikan lokasi karena dia sudah sampai di titik yang ditunjukkan. Akan tetapi, dia tidak melihat bangunan apapun. Ia hanya melihat tebing. Memang sih, 20 meter di belakang kantor kami adalah tebing, tetapi tidak ada akses ke sana. Indra sudah berputar-putar 2 kali di komplek dan tidak menemukan kantor kami. Akhirnya ia turun di depan komplek dan menunggu kami menjemputnya. Ponsel saya mode getar, jadi saya tidak mengangkat teleponnya. Indra akhirnya bertanya kepada seseorang di persimpangan blok. Orang itu yang duduk di kursi beton menunjukkan arah kantor kami. Anehnya, saat berjalan kaki, Indra menemukan kantor kami dengan mudah. Padahal ia sudah berputar-putar mobil 2 kali. Ia heran, tapi saya hanya bercanda. "Itu karena Mas Indra cuma muter 2 kali, coba 3 kali, siapa tahu dapat piring cantik." Mas Indra menceritakan ciri-ciri orang yang membantunya. Katanya tubuhnya gempal, memakai kaos dalam, dan berkumis seperti Pak Raden. Saya terkejut karena ciri-ciri itu persis seperti almarhum Pak RT. Rumah di sebelah persimpangan itu memang rumah almarhum Pak RT yang kosong sejak ia meninggal. Kejadian serupa terulang beberapa bulan kemudian. Seorang kru kapal juga tidak bisa menemukan kantor kami. Padahal saya sendiri sudah melambaikan tangan dari depan. Mobil travel yang mengantarnya melewati kantor kami sampai 3 kali. Baru setelah saya cegat di tengah jalan, mobil itu berhenti.
Suatu sore saya sendirian di kantor karena semua anggota tim sedang di lapangan. Saat sedang menonton TV di ruang tengah, tiba-tiba terdengar gabungan antara suara anak ayam dan cegukan. Saya diamkan, tetapi suara itu tidak hilang. Sebaliknya, saya mulai merinding. Saya mencoba mendekati sumber suara yang berasal dari pojok pagar depan dekat pohon kelengkeng. Karena pencahayaan minim, saya samar-samar melihat sosok putih yang menyerupai bungkusan karung berdiri dan bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Ternyata itu pocong. Tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke rumah, menutup pintu, dan menyalakan YouTube Murotal Quran dengan volume penuh. Saya tertidur dan baru bangun pada pukul 8 pagi. Mungkin itu saja pengalaman saya, Mas Tama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Tama sudah kembali membagikan pengalamannya yang saat itu sedang bekerja di daerah di mana tadi? Ini Kabupaten Tanah Bumbu. Ketika menempati sebuah rumah sekaligus kantor yang sepertinya memang udah angker dari sananya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tama, dan kita langsung lanjut ke cerita terakhir untuk malam ini. Sebuah pengalaman yang dialami oleh Mas Apit ketika dia memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren di daerah Tangerang Selatan. Langsung saja kita simak seperti apa ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, halo, nama saya Apit. Mungkin tidak banyak yang mengenal saya ya, tapi saya membawa sebuah kisah. Bukan cerita fiksi, bukan legenda urban yang dibesar-besarkan, tapi sebuah pengalaman nyata yang menggoreskan luka dalam jiwa saya. Pengalaman yang saya alami saat mondok di sebuah pesantren di daerah Tangerang Selatan. Pengalaman yang mengubah pandangan saya tentang hidup, tentang kebaikan, tentang kejahatan, dan tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Kisah ini dimulai saat saya berada di titik terendah. Saya baru saja putus sekolah di tingkat SMP. Merasa bingung dan tanpa arah, suatu hari seorang teman datang menghampiri saya. Namanya Topik. Dia bilang, "Pit, gimana kalau kita mondok aja? Di pesantren, kita bisa lanjut sekolah sambil mendalami agama." Ide itu terasa seperti sebuah harapan di tengah kegelapan. Saya pikir ini adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Tanpa banyak bertanya, saya setuju. Kami pun berpamitan pada keluarga dan berangkat ke pesantren yang berada di Tangerang Selatan itu. Saat pertama kali sampai, pesantren itu terlihat biasa saja. Bangunannya berdiri kokoh meskipun tidak mewah. Ada 2 gedung terpisah yang saya ketahui kemudian, satu untuk yayasan dan satu lagi untuk sekolah. Awalnya tidak ada yang terasa aneh, sampai saya berbincang dengan santri-santri senior. Mereka menceritakan sebuah kabar yang membuat saya merinding. Pemilik pesantren ini, seorang kiai yang dihormati, baru saja meninggal dunia seminggu sebelum kedatangan kami. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah kematian itu adalah pertanda buruk yang tidak terhindarkan. Di hari-hari pertama, saya mencoba beradaptasi. Saya menata barang-barang di asrama, berkenalan dengan santri lain, dan mengikuti kegiatan rutin. Namun, saya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus-menerus membayangi. Di malam kedua, saat kami berkumpul di aula, saya melihat kejadian yang membuat saya membeku. Sebuah bola plastik yang tergeletak di sudut ruangan tiba-tiba bergerak sendiri, seolah-olah ditendang oleh seseorang yang tidak terlihat. Saya mengedip-ngedipkan mata, berpikir mungkin saja saya salah lihat. Tapi santri lain hanya menanggapi dengan santai. "Udah biasa, Pit. Di sini emang sering begitu. Kadang malah ada yang kesurupan juga." Dan kata-kata itu alih-alih menenangkan, justru membuat ketakutan di hati saya semakin besar. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menemukan petunjuk-petunjuk aneh yang mengarah
pada sebuah konflik internal. Saya mendengar bisik-bisik dari para ustadz tentang masalah keluarga yang sedang dihadapi oleh anak-anak almarhum kiai. Ternyata almarhum itu memiliki 2 orang anak. Salah satu anaknya mengelola yayasan dan yang satu lagi mengelola pesantren. Anak yang mengelola yayasan, menurut cerita yang beredar, merasa sangat iri dengan kakaknya. Dia merasa bahwa donasi dan perhatian lebih banyak mengalir ke pesantren, sementara yayasan miliknya seolah-olah dianaktirikan. Saya tidak pernah menyangka bahwa kecemburuan ini akan menjadi akar dari semua teror yang akan kami hadapi. Teror itu dimulai dengan hal-hal kecil, namun semakin lama semakin brutal. Awalnya kami sering mendengar suara lemparan batu yang menimpa atap asrama. Kami sering keluar untuk mengecek, tapi tidak pernah menemukan siapapun. Lemparan itu selalu terjadi ketika tengah malam, saat semua santri sudah terlelap. Kami hanya bisa saling pandang dengan wajah ketakutan tanpa tahu harus berbuat apa. Suatu pagi, kami menemukan hal yang jauh lebih mengerikan. Di halaman asrama, tergeletak seekor bangkai kucing yang sudah bersimbah darah. Santri-santri perempuan menangis histeris. Kami semua merasa mual. Kami tidak tahu siapa yang tega melakukan hal sekeji itu. Kami hanya bisa membayangkan apakah ini hanya ulah orang jahil atau ada maksud lain di baliknya. Tidak lama setelah itu, kami menemukan ceceran darah di lantai asrama. Darah itu membentuk tulisan yang tidak bisa kami baca, tapi terasa sangat menyeramkan. Seolah-olah ada sebuah pesan gelap yang ingin disampaikan. Puncaknya, sebuah kaca di ruang kelas pecah. Di atas pecahan kaca itu ditulis sebuah pesan yang membuat kami semua ketakutan. Pesan itu dengan jelas menyatakan, pesantren ini bukan hakmu. Jelas sekali, teror ini bukan lagi sekedar keisengan. Ada sebuah niat jahat yang nyata di baliknya. Niat untuk mengambil alih pesantren ini dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan teror. Ketakutan itu terus menumpuk di benak kami para santri. Kami yang masih remaja, jauh dari keluarga, hanya bisa saling menguatkan. Tapi ketenangan kami kembali diuji saat kami semua harus ikut ziarah ke makam orang tua almarhum kiai. Perjalanan ziarah ini seharusnya menjadi perjalanan spiritual yang menenangkan. Tapi bagi kami, perjalanan itu berubah menjadi pengalaman horor yang tidak terlupakan. Di tengah perjalanan pulang, saat bis yang kami tumpangi melewati jalanan sepi yang dikelilingi hutan, ketegangan mulai terasa. Kami semua diam, hanya suara mesin bis yang memecah keheningan. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Mobil kami dilempari batu dari arah hutan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Santri-santri berteriak histeris, sementara sopir berusaha mempercepat laju bisnya. Saya menoleh ke jendela dan di antara rimbunnya pohon, saya melihat sekilas ada sosok wanita berambut panjang dengan gaun merah. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah kami. Kuntilanak merah. Saya tak bisa bernafas. Saya yakin bukan hanya saya yang melihatnya. Beberapa santri lain pun terlihat pucat pasi. Saat akhirnya kami sampai di gerbang pesantren, saya berpikir kami sudah selamat. Tapi di gerbang itu kami menemukan sebuah sesajen. Ada kembang 7 rupa, tumpeng kecil, dan benda-benda aneh lainnya. Jelas sekali ada yang mengirim santet untuk kami. Teror itu tidak berhenti di jalan, tapi sudah sampai ke dalam rumah kami sendiri. Sejak saat itu, teror gaib di pesantren semakin menjadi-jadi. Seperti terdengar suara tangisan misterius, bayangan-bayangan yang melintas, dan bisikan-bisikan halus menjadi santapan kami sehari-hari. Puncaknya, terjadi kesurupan massal. Peristiwa itu terjadi di malam hari saat kami sedang berkumpul di aula. Tiba-tiba seorang santri berteriak, wajahnya berubah mengerikan, matanya melotot dan suaranya berubah menjadi sangat dalam. Bukan suaranya sendiri. Kami semua ketakutan. Satu persatu santri lain ikut kesurupan. Total ada 7 orang yang kesurupan.
Mereka mengamuk, berteriak-teriak, dan mencoba menyerang siapa saja yang mendekat. Para ustadz berusaha mengendalikan situasi. Mereka mengikat para santri yang kesurupan itu di tiang-tiang aula. Saya hanya bisa menonton dari sudut ruangan, menggigil ketakutan. Yang paling mengerikan, salah satu santri perempuan yang kesurupan tiba-tiba menggaruk kepalanya sendiri dengan kuku sampai berdarah. Darah itu menetes ke lantai. Dan yang membuat saya tak bisa tidur berbulan-bulan, ada santri lain yang kesurupan dan menjilati darah itu dari lantai. Pemandangan itu begitu mengerikan, seperti adegan dari film horor yang paling brutal. Pemilik pesantren, anak dari almarhum kiai, berusaha mati-matian menghentikan teror ini. Dia memasang pagar gaib di sekeliling pesantren dan memberikan penangkal berupa gelang kepada kami semua. Kami pun mengenakan gelang itu, berharap teror ini akan segera berakhir. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Teror tetap berlanjut, seolah-olah kekuatan di baliknya jauh lebih kuat dari apapun yang coba kami lakukan. Ketakutan itu akhirnya membuat banyak santri pulang. Mereka tak sanggup lagi menghadapi teror setiap malam. Jumlah santri yang awalnya 67 orang akhirnya menyusut drastis menjadi 45 orang. Kami yang tersisa mencoba bertahan dengan sisa keberanian yang kami miliki. Karena tidak ada jalan lain, pemilik pesantren akhirnya meminta bantuan seseorang, orang pintar, dengan harapan bahwa orang ini bisa menghentikan semua teror ini. Orang pintar ini datang ke pesantren. Kami semua berkumpul menyaksikan ritual yang dilakukannya. Dia menaruh air di sebuah baskom, membaca mantra-mantra, lalu menyuruh kami melihat ke dalam air itu. Dan di dalam air itu, perlahan-lahan wajah pelaku teror gaib ini mulai terlihat jelas. Kami semua terkejut, sangat terkejut. Wajah itu adalah wajah adik dari pemilik pesantren. Semua dugaan kami tentang kecemburuan itu ternyata benar. Dia yang melakukan semua ini, menggunakan santet dan ilmu hitam untuk mengambil alih pesantren dari kakaknya. Setelah mengetahui pelakunya, pemilik pesantren tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tak bisa melawan adiknya sendiri. Dia pun akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Dia menyerahkan kepemilikan pesantren kepada adiknya. Sejak saat itu teror gaib berhenti, tetapi pesantren itu menjadi sepi. Tidak ada lagi yang mengurusnya dengan baik. Banyak santri yang keluar, hingga jumlah kami yang tersisa hanya 25 orang. Saya sendiri hanya bertahan 3 bulan di sana. Setelah teror itu berhenti dan pesantren diserahkan, saya mulai menyadari sesuatu. Tujuan saya datang ke pesantren ini adalah untuk belajar agama. Tapi selama ini, saya lebih sering menjadi sopir untuk pemilik pesantren. Saya merasa tidak ada lagi yang bisa saya pelajari dari sana. Dan dengan berat hati, saya memutuskan untuk keluar. Pengalaman itu mengubah saya selamanya. Saya tidak akan pernah melupakan wajah-wajah ketakutan teman-teman saya. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar, tapi juga bisa berasal dari orang terdekat yang diliputi rasa iri. Bahkan jikapun orang itu pintar dalam ilmu agama. Terima kasih Mas Afid yang sudah membagikan pengalamannya ketika belajar di sebuah pesantren di daerah Tangerang Selatan. Dan dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa seseorang yang punya ilmu agama baik pun tidak selalu bisa mengatasi rasa irinya, bahkan kepada saudara kandungnya sendiri. Bahkan sebuah pesantren pun bisa dijadikan bahan rebutan. Itulah makanya akhir-akhir ini banyak sekali pesantren yang mungkin ketika pada zaman didirikan oleh pendahulunya atau ayah-ayahnya dulu itu sangat bagus, santri-santrinya itu yang keluaran dari sana itu juga sangat bagus, tapi sekarang ini malah bisa kita katakan gak bagus lagi ya. Karena niat awalnya yang tadinya itu untuk mendidik anak-anak supaya berilmu agama, tapi sekarang niatnya mulai melenceng. Dia jadikan kedok untuk mengeruk uang yang banyak,
dan juga mendapatkan donasi dari luar yang sebanyak-banyaknya. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi kita bisa akui memang itulah yang banyak terjadi akhir-akhir ini ya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan cerita-ceritanya untuk bisa kita dengarkan bersama-sama. Kita tunggu teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman serupa, pengalaman mistis, pengalaman horor, supaya bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, seperti biasa, pasti saya akan membacakan beberapa nama-nama yang sudah repot-repot nih mau merepotkan diri untuk menuliskan komentar pada video RHI FM minggu lalu. Yang pertama ada siapa nih? Komentar pertama minggu lalu dari Mbak Sulis yang ada di Brebes. Mantap nih Mbak Sulis, salam ya buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang ada di Brebes juga. Selanjutnya salam untuk Mbak Rere. Kemudian ada Zulaika Dimas, selamat malam Mas Tama. Tiga Raksa Tangerang selalu hadir untuk Ada Apa Gerangan. Terima kasih Mbak Zulaika yang ada di Tiga Raksa. Lalu ada Mbak Niken Fajar, assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam, salam dari Batu Raja. Cerita-cerita dari Mas Tama selalu ditunggu dan jadi teman di setiap aktivitas. Semoga selalu sukses untuk Mas Tama dan channelnya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Niken yang ada di Batu Raja. Selanjutnya ada Sabit Wiyanto dari Warung Alga Sampit, salam kompak persatuan. Lalu ada Meme Meize, katanya paling suka cerita pocong nih, tapi nggak mau ketemu. Berarti ini cuman mau dengerin ceritanya aja nih, nggak mau ketemu sama idolanya berarti. Ya udah lanjut, ada Nurima Wijaya dari Hong Kong. Lalu ada Rini Suryani, salam dari Lombok. Kemudian ada Alan Julian, hadir Mas Tama. Sehat selalu buat Bang Tama, lancar rezekinya, amin. Titip salam buat para pekerja kulit lumpia abadi nih yang selalu dengerin AAGC baik 1 atau 2 sambil kerja. Ada Rivaldi, ada Riko, ada Yajid, ada Iki, ada Ajang dan Agung. Salam buat teman-teman sekalian ya yang saat ini sedang bekerja, pokoknya semangat selalu. Selanjutnya ada Juni Harto dari Cipulir, ada Pondok Metal, wah metal banget nih. Kemudian ada Laili Kusumawati, salam Mas Tama dari Batam, hadir menyimak. Terima kasih Mbak Laili di Batam. Ada Sofia Agani, beberapa kali ke Lawang Sewu nggak ada gangguan apa-apa. Oh kemarin karena kita bahas tentang Lawang Sewu ya, ada beberapa kiriman, ada satu kiriman yang membahas tentang keangkeran Lawang Sewu. Dan alhamdulillah Mbak Sofia nggak mengalami, saya juga waktu kesana nggak mengalami karena sore hari. Lalu ada Eko Ardiansyah, assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam, baru pulang ini langsung tengok Ada Apa Gerangan, RHI FM, mantap dong berarti. Kemudian ada Naswasari, hai Mas Tama, hai juga. Udah lama nih gak komen, mau titip salam buat saudara-saudara di Kelapa Nunggal. Buat Mas Tama, sukses selalu di Ada Apa Gerangan. Terima kasih Mbak Naswasari. Kemudian ada Mas Iswandi dari Depok, Jawa Barat. Ada juga Lutfianti. Ada siapa lagi? Ismi Yunita dari Jogja. Jogja selalu istimewa. Ada Rahadian Muhammad dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tempat ini kali deket yang tadi diceritain, pesantren ya, yang ada di Jakarta, Tangerang Selatan maksudnya. Lalu ada Muhammad Andri, salam dari Pasar Rebo. Halo Pasar Rebo. Ada juga Bayang dari Hong Kong. Ada Pati Bumi Tani hadir. Terima kasih, Patinya lagi rame nih demo sama bupatinya. Kemudian ada Kevin Mafia dari Tuban. Ada Hendy Suhardiman dari Sukabumi. David dari Tasik. Mbak Asih dari Solo. Kawulo Alit Soko Tuban. Ada Boben Channel nih dari Cirebon, Palimanan. Ada Yunivitasari dari Singapura. Ada, oh mantap ya, Singapura. Ada Faiza Sidki dari Semper, Jakarta Utara. Semper apa Semper ini? Gitulah pokoknya. Lalu ada Rian Vanessa, selamat malam Mas Tama dari Hokkaido, Japan.
Mantengin terus radio horornya, sehat-sehat supaya bisa hibur kita terus di sana. Terima kasih, salam buat teman-teman di Hokkaido, Jepang ya. Lalu ada Mbak Ayi Rahma, ada Mbak Dian juga, ada Mas Iwan Koswanto. Siapa lagi nih dari Prambanan, ada Mbak Wulandari. Lalu ada Video Kreatif Channel, Suryati Hakiki, Tuti Winingsih dari Cipondoh. Ada juga Mbak Anna Veronica dari Jakarta, Raka Putra dari Pontianak, Mbak Gendis dari Taiwan. Ada Mbak Tia Rahmawati nih, selamat malam Tama. Selamat malam juga Teteh Tia yang ada di Halim Perdana Kusuma. Ada Dedelmat dari Cicalengka, Abdurrahman Dede dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dan yang terakhir untuk salamnya untuk Mbak Mayang yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk menuliskan komen. Pokoknya komen terus, tunjukkan eksistensi kalian ya, supaya bisa saya bacakan minggu depan. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode Radio Horor Indonesia setiap malam Jumat tentunya, sekitar jam 9 malam. Ya kalau telat ya 10 menit 15 menit lah, tapi kadang 1 jam juga sih telatnya. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.